Halo teman-teman, masuk di video yang pertama. Di sini saya akan membagikan cara untuk men-setting WordPress dari awal ya teman-teman. Ini diperuntukkan untuk teman-teman yang masih belum pernah ya menggunakan WordPress ataupun masih pemula ya dalam menggunakan WordPress. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan cara pemasangan sistem login dan juga sistem membership ya agar orang-orang yang teman-teman targetkan itu bisa membeli ataupun mengorder tes teman-teman dan juga login pada web yang teman-teman buat. Oke, di sini saya telah membuat sebuah web WordPress yang polos ya teman-teman, baru polos ya, sehingga masih belum ada plugin yang terpasangnya. Hal pertama yang sering saya lakukan ialah yang pertama menambah plugin penting ya untuk keamanan. Yang pertama itu adalah plugin Hide Login. Kita akan pasang ya. Di menu plugins, add plugin, install now ya, WPS Hide Login. Terus juga plugin Loginizer. Nah ya, untuk teman-teman yang terlalu cepat boleh di pause ya setiap kali saya berpindah halaman ya. Pasang juga Loginizer. Lalu juga saya sering pasang JSM yaitu Force HTTPS ya, supaya dipastikan jalan SSL-nya ini, dan juga plugin RPC yaitu disable XML RPC API ya. Jika semua udah terinstall, kita masuk ke halaman ialah install plugins ya, plugin yang telah terinstall. Di sini aktifkan semuanya, centang semua, aktifkan ya, apply. Maka di sini teman-teman telah mengaktifasi semua pluginnya. Adapun satu plugin yang perlu disetting ialah yang WPS Hide Login ya. Bisa masuk ke menu setting di sini ya, setting general. Di bagian bawah ada yang namanya login URL alias link login untuk member kita nantinya. Saya akan ubah menjadi misalnya masuk ya, masuk, supaya link loginnya enggak menggunakan WP login PHP ya, tapi menggunakan /masuk. Save, change, simpan. Kemudian seperti biasa saya akan setting semuanya terlebih dahulu. Setting general, masukkan title-nya, tagline-nya, masukkan juga misalnya saya akan masukkan time zone-nya UTC +7. Ini sangat penting agar teman-teman waktunya menggunakan waktu WIB ya. UTC +7, bahasanya bahasa Indonesia, pilih ya. Nah, ini. Lalu format time-nya pakai AM yang kapital, lalu kita simpan ya. Jika sudah, ubah juga format tanggalnya menjadi tanggal bulan tahun. Yang ini ya, yang atas, lalu simpan perubahan. Masuk ke yang menulis, nggak usah membaca, saya sering ubahnya ke kutipan. Simpan, diskusi, ini nggak perlu ya. Permaling, diskusi saya akan pilih yang di bawah, saya akan ubah ya. Avatarnya menjadi yang monster ataupun retro boleh, bebas ya, supaya lebih kalau orangnya nggak pasang foto profil akan di generasi alias di generate gambar khusus gitu ya. Simpan perubahan. Pengaturan permaling saya pilih ke yang bulan dan nama supaya kalau posting ada tahun bulannya. Simpan perubahan. Oke, sudah. Masuk lagi menu plugin, saya akan tambahkan plugin baru dengan nama WooCommerce. Jadi kalau saya biasanya membuat web apapun ya yang sistemnya menjual ataupun ada membershipnya, pasti pakai WooCommerce. WooCommerce. Commerce. Yang warnanya ungu ya. Masih loading. Nah, yang ini ya, yang berwarna ungu, install dan juga aktifkan ya, jangan lupa.
Buat teman-teman yang masih pengen belajar WordPress, bisa belajar di ini ya, kursusdigital.id/WordPress. Kalau masih ada ya, silakan di pelajari. Nah, di sini teman-teman, jika sudah diaktifkan plugin WooCommerce-nya, di sini tekan tombol siapkan toko saya. Pilih yang toko untuk yang berjualan. I'm just starting my business. Lanjutkan. Industrinya apa? Pendidikan ya. Lokasi Jawa Barat. Misalnya. Lanjutkan. Untuk yang ini fitur gratis kita lewati ya, jangan dilanjutkan tapi dilewati. Kalau misalnya lanjutkan boleh diancentang ataupun langsung aja klik tombol lewati, dan nanti akan disettingkan terlebih dahulu oleh WooCommerce-nya settingan bahasa kita ya. Oke, selanjutnya masuk ke menu pengaturan, WooCommerce pengaturan. Di sini saya akan setting terlebih dahulu bagian pengaturan umum. Alamatnya apa ya? Ketikkan saja. Kotanya mana ya? Kode pos juga ya. Terus pemisah ribuannya titik, desimalnya koma, oke. RP simpan perubahan. Lalu pada bagian visibilitas situs saya akan aktifkan ya, langsung simpan perubahan. Lalu pada bagian apa ya, pembayaran saya akan aktifkan ialah terima pembayaran offline ya. Di sini tekan klik ya. Lalu aktifkan transfer bank langsung, aktifkan. Kelola. Masukkan di sini untuk penjelasannya ya. Judul transfer bank, konfirmasi transfer bank, dan dompet digital ya. Dompet digital, konfirmasi manual ya. Silakan jenis pembayaran untuk transfer bank dan dompet digital e-money ya, gitu ya. Penjelasannya, instruksinya silakan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Nomor rekening atau e-money di bawah ini. Lalu jika sudah, konfirmasi manual ke nomor WA sekian ya, 628 sekian. Nah, wajib konfirmasi itu ya. Nah, tambahkan akun di sini, masukkan negara, lalu nama rekening, misalnya namanya Muhammad Fadilah Arsa, nama banknya apa, misalnya e-money ya, GoPay, Dana, ShopeePay, OVO, nomor rekening. Oke, simpan. Anggap sudah simpan perubahan. Untuk apa nomor rekening? Jika nantinya tes CBT-nya dibuat berbayar ya. Kalaupun nanti mau gratis untuk pembelinya, nggak perlu setting ya. Tapi penting juga, barangkali ada yang mau nanti bakal dijual gitu ya. Jadi isi dulu aja bagian pembayarannya. Kalaupun nanti mau gratis, tinggal setting produknya RP0 gitu ya. Kita back kembali ke halaman sebelumnya, back lagi. Oke, lalu ke akun nih, akun dan privasi. Aktifkan checkout tamu, nggak boleh ya. Aktifkan login saat checkout, boleh. Izinkan apa nih? Bisa, oh nggak usah ya. Saat checkout dapat membuat akun, oke.
Dapat juga bikin akun di halaman akun saya, boleh ya. Untuk sandi jangan dicentang supaya teman-teman nanti usernya buat sandinya di halaman checkout ya. Oke gini ya. Uncentang, centang, uncentang, centang, centang, uncentang ya. Samakan saja. Bila sudah, di bawah ini ada kebijakan privasi, hapus saja, dan juga privasi checkout. Hapus saja lalu simpan perubahan. Oke, bila sudah kita masuk ke bagian plugin, add plugin. Kita akan masukkan ialah Elementor. Elementor kita akan pasang, aktifkan juga. Nah ini ya, Elementor Website Builder, install sekarang. Dan juga kita akan pasang visibility control for WooCommerce, nah, ya, untuk membatasi membership dari pembeli saja ya, orang-orang yang telah order produknya baru boleh bisa menggunakan CBT-nya ya. Mana ya, cari. Nah ada ya di sini ya. Visibility control for WooCommerce. Nah. Oke, bila sudah, tambahkan lagi login logout menu. Pasang ini ya. Login logout menu, install sekarang. Bila sudah masuk ke menu plugin terpasang, kita akan aktifkan semuanya. Yang pertama login logout menu, yang kedua visibility control for WooCommerce, dan juga Elementor, aktifkan semuanya. Nah untuk Elementor silakan yang punya akunnya ataupun ada yang punya Pro silakan aktifkan saja. Bila enggak tinggal klik close ya, close di sini. Nah oke. Yang pertama kita akan buat ya halaman untuk pendaftarannya ya teman-teman ya. Dengan cara, sebelumnya kita akan terlebih dahulu tambahkan lagi plugin ya. Add plugin, maaf. Ialah WooCommerce field ya. WooCommerce field. WooCommerce custom field ya. Kita akan coba cari. Sebentar. Namanya custom checkout field ya. Custom checkout field. Ada ya, nih. Checkout field editor, install sekarang. Dan juga aktifkan ya. Oke, bila sudah, yang pertama kita akan masuk ke menu tampilan tema ya. Tampilan tema kita akan setting temanya menjadi tema yang kita sepakati ya. Kalau misalnya teman-teman buat dari nol, saya akan pakai tampilan tema add theme ya, tambahkan tema baru. Saya akan pilih tema apa ya? Mungkin yang gampang tema Neuf mungkin ya, atau tema Astra ya. Mungkin pasang aja tema Neuf ya. Pasang tema Neuf. Neve ya, Neuf. Oke, pasang. Lalu aktifkan. Nah oke, bila sudah close saja ya. Kita akan terlebih dahulu mengatur laman baru ya. Laman tambah laman baru ya. Lamannya laman beranda ya. Beranda ataupun misalnya apa ya. Pembelian ya. Pembelian tes ya. Atau jangan mungkin ya.
pendaftaran aja, pendaftaran tes CBT ya. Slugnya saya akan coba ubah menjadi pendaftaran misalnya. Template-nya ialah template Elementor full width. Oke, terbitkan. Oke, kita ini bukanya di tab baru ya. Jadi ada dua tab dashboard dan juga tab add page ya. Oke, sebelumnya kita kembali ke halaman dashboard. Kita akan terlebih dahulu tambah produk tambah produk baru. Produk tambah produk baru. Kita buat namanya pendaftaran tes CBT ya, tes CBT. Lalu di bagian data produknya ini virtual. Harga nih. Kalau teman-teman ingin menjual tesnya, maka isikan harganya di sini. Rp sekian ya. Gitu. Misalnya nih Rp-nya kita isi aja ya. 10.000 misalnya ya, 10.000. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman pengen gratis tinggal Rp0 gitu ya. Gitu ya. 10.000. Nah, lalu di sini tinggal teman-teman terbitkan. Kalau ada gambarnya mungkin coba kita cari aja ya CBT. Kita akan tambahkan gambar supaya ada gambarnya. Nah, ini ya mungkin ya. Kita simpan gambarnya. Dan kita masukkan di sini ya gambar produk. Kita unggah tes CBT. Atur lalu perbarui. Oke. Bila sudah masuk ke produk, semua produk di sini ada ID-nya. ID produknya ialah 64 ya. Ini akan kita gunakan sebagai link untuk mendaftar ya. Masuk kembali ke halaman add page ya. Add page, kita di sini tambahkan sunting dengan Elementor. Kita bikin laman yang akan dibuat menggunakan Elementor ya. Contoh doang ya. Nah, oke. Contoh doang ya. Masukkan tajuk misalnya ya. Tajuknya pendaftaran tes CBT. Ya, gitulah. Masuk ke gaya, ketengahkan, kita akan ubah warnanya ke hitam, oke. Lalu tambah elemen ialah penyunting teks ya. Masukkan, silakan klik tombol di bawah ini untuk mengisi formulir pendaftaran tes CBT ya yang akan dilakukan. Gak usah lah ya, itulah pokoknya. Gaya, tengahkan, warna hitamkan. Lalu tambahkan tombol nih ya, tombol untuk masuk ke halaman pembeliannya alias ordernya. Ketengahkan ataupun justify ya. Teksnya klik di sini untuk mendaftar. Nah, gitu ya. Gayanya, warna tombolnya warna misalnya hitam aja. Ataupun apa ya, biru ya. Biru misalnya. Nah, oke. Di tautannya alias linknya kita coba cari ya nih. Link checkout for WooCommerce by ID. Nah, barangkali lupa, saya juga lupa ya. Kita buka aja di sini. Jadi untuk checkout via link itu tambahkan add to cart ya di atasnya, di setelahnya ya. Link web slash link webnya slash checkout slash tanda tanya add to cart. ID-nya berapa nih? ID-nya ialah 64. Nah, 64. Jadi saya ulangi. Link web kita slash checkout. Nah ya, slash tanda tanya add strip to strip cart sama dengan 64. Ialah ID yang ada pada
bagian produk, semua produk ialah produk yang sudah kita buat tadi ya. Ini beda-beda ya, tergantung teman-teman. Bila sudah, saya akan simpan ya, terbitkan ya. Contohnya, saya akan jadikan halaman ini sebagai halaman beranda ya. Kita masuk ke menu tampilan, maaf ya, pengaturan membaca. Pengaturan membaca, laman berandanya kita setting menjadi laman statis, ialah pendaftaran tes CBT ya. Simpan perubahan. Kalau kita coba lihat hasilnya, web yang kita buat itu halaman berandanya adalah beranda dari form, dari tes yang telah kita buat tadi ya. Laman yang telah kita buat tadi. Ada judul, deskripsi, dan juga ada tombol ya, yang merujuk pada add to cart ID produk WooCommerce ya. Bila sudah, di sini kita akan masuk ke menu laman. Semua laman saya akan hapus ya. Menu keranjang, hapus keranjang, dan juga hapus checkout ya. Nah, saya akan buat ulang menggunakan tampilan yang lama ya, supaya lebih gampang men-settingnya. Ulangi, hapus menu laman yang berjudul checkout maupun keranjang. Lalu kita buat lagi laman add page ya. Yang pertama ialah keranjang ya. Coba kita cari aja shortcode ya, shortcode cart WooCommerce, saya lupa. Itu add to cart. Sebentar. Shortcode checkout dan cart, saya lupa. Nah ya nih, untuk cart itu WooCommerce_cart. Jadi kurung siku WooCommerce_cart ya. Lamannya setting menjadi template ialah full width terbitkan. Oke. Sudah, kita kembali ya. Tambah page baru. Sekarang check out ya. Buat halaman checkout. Nah, dengan shortcode ialah WooCommerce_checkout ya. Kurung siku WooCommerce_checkout ya. Sama juga laman di sini template-nya yang full width ya. Terbitkan, oke. Beres ya. Kita back kembali ke halaman dashboard. Kita masuk yaitu ke bagian WooCommerce pengaturan. WooCommerce pengaturan di sini ada yang bagian pengaturan lanjutan. Nah ya, di sini kita coba close aja. Keranjang kita tutup ya, tutup alias X ya, dan juga checkout kita juga X. Nah, kita ketikkan di sini keranjang. Nah, keranjang, nah, dan juga checkout. Jadi harus dihapus dulu baru diketik ulang ya. Nah, gitu ya. Lalu kita simpan perubahan. Oke. Nah, lanjut di bagian checkout form ya, di menu WooCommerce checkout form kita klik ya. Ini adalah menu yang muncul karena kita memasukkan ataupun menambahkan plugin tadi ya, checkout form manager ya, checkout field editor. Nah, maka di sini kita akan tambahkan. Yang pertama, kita akan setting maksudnya. Negara wilayah kita akan hapus aja, required-nya hilangkan dan juga enable-nya save ya. Terus alamat jalan, edit, hilangkan juga. Terus apartemen kita hilangkan juga, save. Kota juga nggak perlu ya. Kode pos juga nggak perlu. Provinsi nggak perlu juga ya, tadi udah. Nah, kita hanya perlu ialah nama depan. Belakang juga kita perlu hapus aja ya. Belakang kita akan hilangkan. Nama depan kita akan ubah ya, sebentar. Kita akan kopikan ya. Di bagian nomor telepon, edit, kelasnya copy, salin ya. Kita masuk ke nama depan ya. Edit, ubah menjadi nama lengkap. Nama lengkap, lalu kelasnya kita
ubah menjadi form row white ya. Oke, save. Lalu di bagian telepon, edit, kita ubah menjadi nomor WhatsApp. WhatsApp aktif ya. Diawali dengan 62. Diawali dengan 62. Nah, gitu ya. Placeholder misalnya ya 628 sekian ya. Gitu ya. Oke. Required ya, alias dibutuhkan. Centang, save. Terus juga nama lengkap juga pastikan dibutuhkan, save. Dan juga email ya, alamat email, edit nih ya. Alamat email aktif. Nah, gitu ya. Save. Nah, bila sudah, kita tekan tombol save change ya. Save change. Nah, sudah ya. Setelah itu kita akan coba lihat ya. Yang pertama kita akan coba lihat di bagian web kita. Kalau kita coba klik tombol daftarnya, maka akan masuk ke halaman checkout ya. Ini checkout pendaftaran kayak gini. Dengan detail seperti ini, ada tagihannya dan sebagainya ya. Nah, ada kolom nama lengkap, nomor WA, dan juga kalau nanti ada nomor apa? Ada password akan muncul kolomnya ya. Oke, aman. Kita back kembali ya. Terus kita akan terlebih dahulu setting menunya pada bagian tampilan menu. Tampilan menu, kita buat nama menunya menu utama. Menu utama dengan posisi pada menu utama ataupun footer ya. Ya mungkin semua aja coba dulu centang ya semuanya. Menu utama, lokasinya di semua tempat buat menu. Yang pertama saya akan bikin tautan, ialah yang linknya ke halaman utama. Link web kita, teksnya beranda ya. Tambahkan ke menu. Lalu kita akan pasang juga login logout menu. Login logout menu ya. Centang di sini login logout, add to menu ya. Nah, udah ya. Simpan menu. Maka nanti coba kita lihat menunya akan ada dua, beranda dan juga logout ya, untuk kita sebagai admin ya. Oke. Bila sudah, apalagi ya? Kita akan coba cek di tab baru. Tab yaitu samaran ya. Jendela samaran baru. Coba kita buka web kita. Nah, kayak gini ya tampilannya. Masih polos ya. Kalau kita coba klik di sini untuk daftar tes, maka akan masuk halaman WooCommerce ya. Sudah ada bagian nama, nomor WA, alamat, dan juga buat password ya. Oke, aman ya. Paling di sini ada bagian informasi tambahan. Saya akan coba hilangkan dengan cara bentar. Nah, untuk menghilangkannya, kita akan coba masuk ke halaman tampilan, sesuaikan. Di sini ada ialah bagian CSS ya. Di bagian mana ya nih? CSS tambahan, klik ya. Nah, di sini kita tambahkan ketikan manual ya, titik WooCommerce ya, strip additional, strip fields ya, kurung kurawal, enter ya, kurung kurawal di awal dan di akhir, tengah-tengahnya isikan yaitu display titik 2 non ya, terus tanda titik koma ya. Bila sudah terbitkan, coba kita lihat tab yang tadi yang samaran, kita reload ya, maka akan hilang ya, tuh hilang ya, hilang bagian tadi tambahan informasinya. Oke.
Nah nanti kalau ada orang yang mau beli, silakan suruh masuk ke halaman web kita, suruh klik tombolnya, suruh isikan namanya, contoh nih ya, nama pesertanya, masukkan juga nomor WA-nya, dan juga alamat emailnya. Contoh nih apa nih, pakai email saya aja coba ya, apa ya, Arsa Bandung coba ya, email, dan juga buat passwordnya. Nah, lalu nanti kalau kita menjual nanti ada informasi total tagihannya ya. Di sini 3 kali, oh salah nih ya. Ini 3 kali. Jadi kita harus setting dulu di bagian produknya. Maaf. Masuk kembali close ini ke menu WooCommerce, ke menu produk, semua produk. Di bagian produk yang telah kita buat, klik sunting. Klik sunting, di bagian bawahnya ada bagian yaitu inventaris. Inventaris, centang bagian batasi pembelian hingga 1 item per pesanan. Supaya apa? Supaya nggak double ya. Centang karena harganya 10.000 ya, jangan sampai belinya 3 kali. Centang ya, simpan. Nanti orang yang mau order otomatis cuman bisa beli 1. Nah ya, saya akan contohkan kembali, reload halamannya. Nih ya. Ini kita hapus dulu ya. Sebentar. Hapus, kita kembali ke halaman webnya. Saya ulangi ya, klik tombolnya. Nah, akan 10.000 ya. Nah, beli produknya 1, nggak bisa 3 ya. Masukkan namanya, nama peserta. Terus juga ialah nomor WA-nya, emailnya, dan juga passwordnya. Bila sudah, buat pesanan, mereka disuruh buat pesanan, dan kalau dijual ini harus bayar dulu, bayar dan juga konfirmasi ke WA yang ada di informasi ya di sini. Nah, kalau mereka udah bayar lalu konfirmasi, teman-teman aktifkan pada menu WooCommerce pesanan. WooCommerce pesanan. Nah ya, di sini tekan tombol opsi layar, tekan centang aksi. Oke, terapkan. Saya ulangi. Opsi layar, aksi, terapkan ya. Nanti orang yang udah bayar, teman-teman klik tombol selesai ya. Dia udah bayar, tekan tombol selesai. Selesai ya, oke. Nah, maka seharusnya nanti orang tersebut kalau kita masuk ke halaman akses sudah bisa mengakses CBT-nya ya. Nah gitu ya. Nah kita belum bikin ialah halaman aksesnya ya. Kita akan buat lagi laman. Laman, semua laman ataupun laman tambah baru ya. Add page ya. Kita buat halaman akses CBT nih. Akses CBT. Di sini coba kita ubah slope-nya menjadi akses gitu ya. Kita template-nya ialah template Elementor full width. Terbitkan. Lalu sunting dengan Elementor. Nah, di sini teman-teman masukkan tajuk misalnya ya. Maaf, kontainer. Saya ulang aja. Silakan teman-teman buat kontainer baru dengan tekan tombol tambah flexbox, pilih yang ini ya, yang ke bawah urutannya. Nah, bila sudah, akan ada tombol kotak di sini kotaknya ya. Tombol kotak, masukkan elemen-elemen yang hanya bisa diakses oleh pembeli. Contoh nih, tajuk. Silakan kerjakan tes ataupun apa ya? Halaman tes CBT. TBT nah ya. Gitu ya. Ubah warnanya, oke. Dan juga siapkan nanti ialah shortcode ya. Shortcode. Nah, kode ringkas di bagian sini. Untuk mengisikan kode tes CBT-nya ya. Ini nanti kalau udah dipasang pluginnya. Oke, bila belum ada maka anggap aja kita tambahkan ya penyunting teks ya. Nah, anggap aja ini bagian tes
CBT-nya ya. Oke. Simpan, terbitkan ya. Nah, jangan lupa teman-teman, di sini tadi telah kita pasang ya plugin visibility control for WooCommerce. Nah ya. Nah, ini untuk membatasi halaman ataupun bagian dari orang-orang yang belum beli ya. Nah, di sini kalau kita buka alamat penjelasannya di Google ya, visibility control for WooCommerce, buka aja. Ada yang namanya penjelasannya, example, contoh nih ya. Kalau kita mau menampilkan hanya pada yang beli, masukkan kelas CSS visible to product ID-nya ya. Nah, coba kita copy aja. Copy. Salin. Kita kembali ke halaman tadi yang sedang kita buka, halaman halaman aksesnya. Di bagian kontainer ya, kontainernya nih yang oranye ini, yang pink ini. Yang pink kita klik, kita masukkan ke lanjutan. Lanjutan di bagian ya kelas CSS. Kita masukkan ya. Masukkan visible underscore to. Visible to underscore product. Product ya. Masukkan ID-nya. Ialah tadi berapa ya? 64 ya kalau saya. Cek di bagian tadi ya, di bagian kalau lupa di bagian produk ya. Produk, semua produk. Nah ya, ID-nya 64. Jadi bagian ini hanya akan muncul di orang-orang yang telah membeli produk tersebut ya. 64. Oke. Maka bagian ini halaman tes akan muncul di bagian orang-orang yang telah membeli produknya. Kalau gimana kalau kita pengen menampilkan informasi Anda belum beli produknya? Nah, bikin tombol baru, bikin halaman baru, bikin bagian baru, tekan tombol tambah, flexbox ya, pilih yang bawah aja. Kita akan coba tambahkan kembali, tambah nih, tajuk. Nih, Anda belum diberi akses ya. Gitu ya. Coba ketengahkan dan juga ubah hitam. Tambahkan konten, tambah penyunting teks ya. Anda belum diberi akses. Silakan hubungi admin ya, WA. Sekian ya. Nah, gitu ya. Jika merasa sudah membeli, gitu ya. Oke. Nah, lalu kita batasi bagian ini, bagian yang pink ini, klik tombol ini. Masukkan apa nih di sini untuk orang yang belum beli ya. Untuk orang yang belum beli, untuk orang yang belum beli ya, caranya ialah hidden to product ya. Copy ya. Di bagian lanjutan, kelas CSS, ketikkan hidden to product 64, ID produknya. Oke, contoh kita coba terbitkan. Coba ya kita buka kembali yang incognito-nya. Nah, coba kita lihat, buka halaman akses. Nah, maka karena dia udah beli tadi ya, maka udah muncul halaman tes CBT-nya. Kalau misalnya belum beli, anggap ya nih ya, saya akan kembali ke menu WooCommerce pesanan. Anggap kita ini centang, kita ubah. Ini kita buka aja, ubah menjadi dibatalkan misalnya ya, statusnya dibatalkan. Simpan, perbarui, maka dia belum beli. Kalau belum beli, nanti halamannya nanti tuh Anda belum diberi akses gitu ya. Nah, kalau udah selesai statusnya perbarui, maka nanti dia bisa akses ya. Ini untuk yang berbayar. Kalau yang gratis otomatis ketika dia pesan otomatis selesai gitu ya. Saya ulangi, kalau yang gratis RP 0,
ketika dia pesan otomatis bisa akses. Terakhir kita perlu menambahkan menu akses ya. Masuk ke menu tampilan menu. Tampilan menu tahu tersesuai, masukkan link aksesnya. Tadi saya buatnya apa? Ialah tes ya, maaf, alamat web akses ya, /akses. Nah, ini halamannya kita copy, kita simpan, maaf sebentar, ke menu ya, ke menu, masukkan linknya, teksnya akses tes ya, akses tes CBT gitu ya. Nah, tambahkan ke menu ya. Nah, di sini kita perlu tambahkan kelas CSS dengan cara tekan tombol opsi layar. Di sini centang kelas CSS ya, kelas CSS centang ya. Opsi layar, kelas CSS centang. Nanti di bagian sini di bagian akses tes CBT nih ya. Kelas-kelas CSS muncul ya. Kolomnya isi dengan yaitu visible to login, mana ya? Nah, ini visible to login. Visible to login artinya hanya muncul untuk orang-orang yang telah login ya. Nih visible underscore to underscore log LOGGED underscore in ya. Nah, simpan menu. Maka untuk orang-orang yang telah login, nih saya akan urutkan ke yang bagian kedua, simpan. Dia akan melihat menu ya, ada beranda, akses tes CBT dan juga logout. Nah, beranda, akses tes dan juga logout. Contoh saya akan logout nih ya, logout. Maka tombolnya akan hilang. Nah, hanya ada beranda dan juga login ya, beranda dan juga login. Nanti untuk orang-orang yang sudah pesan tapi terlogout, silakan login, masukkan tadi emailnya dan juga passwordnya yang telah mereka buat. Log masuk, maka nanti akan muncul ya menu akses tes CBT ya di sini. Tuh ya, halaman tes CBT-nya. Barangkali sekian ya pengenalan cara membuat sistem membership untuk WordPress untuk orang-orang yang pemula yang masih belum paham mengenai bikin halaman login, karena sistem CBT yang saya buat itu harus login kalau mau menyimpan data user ya. Silakan diikuti pelan-pelan aja, memang ketika kita buatnya dari nol harus disetting ya. Gak mungkin tiba-tiba jadi web itu ya, harus disetting, dibuat ya. Sekian, terima kasih.